Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah, tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang Allah kirimkan, yang Allah pesankan kepada kita ciptaannya agar kita bisa mendapat hidayah dari ayat-ayat tersebut. Kalau seandainya ada surat yang dikirimkan oleh keluarga kita, oleh ibu kita, oleh suami kita, istri kita, anak kita, maka kita akan bacanya dengan serius. Kita berusaha memahami dengan baik. Apalagi yang mengirimnya adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta kita, dan dikirimkan oleh orang yang sangat terpercaya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang baca ayat-ayat Allah dan berusaha mempelajarinya. Majtama'a qaumun fi buyutin baitillah yatluna kitaballah yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa hafathihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullah fi man indah. Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di salah satu dari rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah, kemudian mempelajarinya, kecuali akan turun pada mereka ketenangan, akan turun bagi mereka rahmat, malaikat akan meliputi mereka, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi Allah itu di hadapan para malaikat. Semoga kita termasuk dari kaum tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, kepada seluruh sahabat beliau dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berusaha mengambil atau mendulang faedah dari surat Abasa. Surat Abasa itu surat ketiga dari juz Amma. Ya. Dan saya ingatkan kembali, kita berusaha memahami ayat-ayatnya dan berusaha kita mengambil faedah-faedahnya, karena tujuan dari membaca Al-Quran adalah untuk mengamalkannya. Mengamalkannya tidak mungkin kita bisa amalkan kecuali kita mengerti dan kita bisa ambil faedah, lalu kita mengamalkan faedah tersebut. Oleh karenanya salah seorang salaf pernah berkata, "Unzilal Qur'anu liyuhmala bih fattakhadhan nasu qira'atahu amalan." Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan, namun orang-orang hanya mencukupkan dengan membacanya, disangka membaca itu adalah mengamalkan Al-Quran, padahal enggak. Ya, membaca itu hanyalah sarana untuk mengamalkan Al-Quran. Membaca adalah sarana untuk memahami, memahami adalah sarana untuk mengamalkan Al-Quran. Maka kita tatkala ingin mengamalkan Al-Quran, kita berusaha memahami ayat-ayat tersebut dan apa faedah-faedah, kandungan-kandungan di balik surat yang Allah kirimkan kepada kita ini. Oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, seorang tadabbur ayatin wahidah, seorang berusaha mentadabbur, tafakkur terhadap satu ayat saja, lebih baik daripada dia menghantamkan Al-Quran tanpa dia paham. Saya ulangi, ini perkataan Ibnu Qayyim, perkataan yang sangat agung. Dia berkata, seorang memahami satu ayat, bertafakkur, mentadabburinya, lebih baik daripada dia hafal Quran, baca Al-Quran seluruhnya tanpa dia paham. Ini adalah dorongan dari beliau agar kita berusaha
mempelajari Al-Quran. Kalau Al-Quran adalah kitabul huda, kitab petunjuk. Enggak mungkin kita bisa memahami petunjuk tersebut, kita tidak mungkin mengambil petunjuk tersebut kecuali kita baca dan kita berusaha untuk paham. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Abasa ya, disepakati oleh para ulama merupakan surat Makkiyah. Ini sering saya sampaikan, surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Surat Makkiyah atau ayat Makkiyah adalah ayat atau surat yang turun sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah, maka surat dan ayat disebut dengan Madaniyah. Ya, Madaniyah. Karena surat Abasa adalah surat Makkiyah, berarti dia turun sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah, dan topiknya menunjukkan akan hal tersebut, di mana Nabi SAW sedang berdakwah kepada sebagian pembesar orang-orang kafir Quraisy. Di antaranya ada Utbah bin Rabi'ah, ada yang mengatakan di antaranya adalah Ubay bin Khalaf. Kemudian tiba-tiba datang Ibnu Ummi Maktum yang buta, kemudian minta untuk diajari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia mengganggu Nabi yang sedang sibuk mendakwahi pembesar-pembesar orang Quraisy. Maka Nabi pun berpaling daripada Ibnu Ummi Maktum. Maka Allah tegur dengan mengatakan abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan dia berpaling. Maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Surat Abasa isinya adalah teguran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalil bahwasanya Al-Quran itu bukan karangan Nabi, dan Nabi tidak pernah menyembunyikan satu ayat pun. Sampai sebenarnya mengatakan seandainya Nabi ingin menyembunyikan ayat-ayat, maka surat ini akan dia sembunyikan. Kenapa? Karena surat ini menegur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersalah. Dan di antara sifat Nabi Muhammad SAW adalah al-ma'sum. Maksudnya al-ma'sum apa? Tidak pernah salah dalam masalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Artinya kalau salah langsung ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi beberapa kali salah. Seperti dalam surat ini, abasa wa tawalla, kata Allah dia bermuka masam dan berpaling. Seperti Rasulullah SAW pernah mengizinkan yang tidak harusnya tidak boleh diizinkan, kata Allah, afallahu anka lima adzinta lahum. Semoga Allah memaafkan engkau wahai Muhammad, kenapa kau izinkan bagi mereka? Kenapa kau berizin bagi mereka? Allah tegur. Contoh lagi, Rasulullah SAW pernah mengharamkan madu demi untuk menyenangkan istri-istrinya. Allah tegur, ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu hanya sekedar untuk mencari keridhaan istri-istrimu? Ya, jadi ada beberapa ayat yang menunjukkan Nabi salah langsung ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menunjukkan Nabi maksum. Adapun kalau kita sekarang kita salah, ya, tidak ada ayat yang menegur, tidak ada ayat yang menegur karena ayat sudah selesai. Dan terakhir setelah Rasulullah SAW meninggal maka Al-Quran sudah sempurna. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagian orang berlebihan tidak suka kalau ada orang baca surat Abasa. Kenapa dia terlalu cinta kepada Nabi? Kenapa dibaca Abasa? Kita bilang Nabi yang baca Abasa wa tawalla. Ya. Kalau kita baca surat ini bukan berarti kita mencela Nabi, tidak. Kita sedang menceritakan kisah bagaimana Allah menegur siapa? Nabi Muhammad SAW karena kesalahan beliau. Dan Nabi juga membaca surat ini. Ya. Adapun abasa dalam bahasa Arab artinya wajah berkerut, ya, bermuka masam, menggabungkan antara dahi, namanya apa? Abasa, ya. Abasa dalam bahasa Arab demikian artinya abasa wa tawalla. Kalau kita artikan dia bermuka masam dan dia berpaling. Kenapa dia bermuka masam dan berpaling? Kata Allah, anja'ahul a'ma. Tatkala datang seorang yang buta. Saya ulangi lagi, ya. Sebab nuzul surat ini, Nabi diceritakan sedang berdakwah terhadap pembesar-pembesar Quraisy. Di antara Utbah bin Rabi'ah, di antara Ubay bin Khalaf. Nah, ijtihad Nabi mendakwahi pembesar-pembesar orang-orang kaya ini sudah benar.
Karena menurut logika kalau orang para pembesar dapat hidayah, mestinya anak buahnya juga apa? Mudah untuk dapat hidayah. Makanya Nabi Musa alaihissalam waktu berdakwah fokusnya ke Fir'aun. Bukan berarti dia tidak mendakwahi pengikut Fir'aun yang lainnya, tapi fokusnya kepada siapa? Fir'aun. Kalau Fir'aun dapat hidayah, insya Allah anak buahnya juga ikut. Ya. Waktu Nabi SAW berdakwah di Taif, Rasulullah SAW juga pergi kepada para pembesar kota Taif, yaitu diantaranya Ibnu Abdin Yalail. Namun kemudian Nabi ditolak, kemudian Nabi diusir dari kota Taif. Tapi ijtihad Nabi untuk mendakwahi orang-orang pembesar, orang-orang kaya itu sudah benar. Tetapi yang salah di sini, waktu datang orang miskin, orang buta untuk didakwahi, Nabi SAW berpaling dari orang buta ini, kemudian bahkan bermuka masam, bahkan berpaling, kemudian berusaha mendakwai orang kaya dan tidak memperdulikan orang buta ini. Ini yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan Nabi SAW mendakwai orang kaya. Makanya jangan salah paham. Memang yang masuk surga cuma orang miskin. Orang kaya boleh masuk surga atau tidak? Boleh. Jelas boleh. Semuanya boleh masuk surga. Oleh karena dakwah kita sampaikan kepada siapa saja. Kita sampaikan kepada orang miskin, kita sampaikan kepada orang kaya, kita sampaikan kepada pembesar, kita sampaikan kepada orang-orang pinggiran, siapa saja. Kita sampaikan dakwah kepada orang-orang biasa, kita sampaikan kepada jajaran pemerintahan, kita sampaikan kepada penguasa, ya. Dan mereka punya hak, semuanya punya hak. Makanya Nabi SAW bersabda, ad-dinu nasihat, agama itu nasihat. Qulna liman, buat siapa ya Rasulullah? Di antaranya kata Nabi SAW, wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin dan juga kepada orang-orang awam di antara mereka. Ya. Maka saya katakan nasihat kepada siapa saja. Orang pemimpin juga butuh nasihat, pejabat juga butuh nasihat. Jangan kita hanya bisa mencaci maki, tidak berusaha untuk apa? Menasihati. Ya, mereka punya untuk kita nasihat. Nah. Adapun orang yang hanya berdakwah kepada orang kaya saja, ya itu salah. Itu salah, kita harus tegur. Ya. Yang perlu hidayah bukan cuma orang kaya, orang miskin juga butuh hidayah. Kalau ada dai yang hanya berdakwah kepada orang kaya saja, ini salah. Tapi kalau sang dai kepada orang kaya berdakwah, kepada orang miskin dia berdakwah, ke kampung dia berdakwah, ke kota dia berdakwah, di pesawat dia berdakwah, ya. Di mana saja dia berdakwah, di jalan dia berdakwah, di hotel dia berdakwah, nggak ada masalah. Semuanya juga perlu apa? Perlu untuk didakwai. Hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan dalam surat ini, Ibnu Umi Maktum dia tidak tahu kalau Nabi sedang mendakwahi orang-orang kaya, para pembesar. Di antara tadi disebut oleh para ahli tafsir Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf adalah pedagang besar di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Dan dalam sebagian riwayat Rasulullah SAW mengatakan tentang keutamaan menjaga sholat lima waktu. Kata Rasulullah SAW, "Man hafadha 'alaiha ya kanat lahu nur wa burhan ya wa najatun yaumil qiyamah." Barang siapa yang menjaga sholat lima waktu, maka bagi dia akan mendapatkan cahaya, mendapatkan petunjuk, ya, mendapatkan keselamatan pada hari kiamat kelak. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, barang siapa yang tidak menjaga salat lima waktu, maka tidak ada cahaya baginya, tidak ada petunjuk baginya, tidak ada keselamatan baginya. Wa husyira yaumil qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan orang yang tidak menjaga salat lima waktu pada hari kiamat kelak akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, Qarun dan Ubay bin Khalaf. Kata sebagian ulama, orang-orang yang meninggalkan sholat karena sibuk dengan yang hartanya yang begitu banyak, maka dikumpulkan bersama Qarun. Barang siapa yang lalai mengerjakan sholat karena sibuk dengan singgasananya, akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Barang siapa yang meninggalkan sholat karena sibuk dengan jabatannya, maka dikumpulkan dengan Panglima Haman, Panglima Fir'aun. Dan barang siapa yang sibuk sehingga tidak sholat gara-gara sibuk ngurusi dagangannya, maka akan dikumpulkan dengan Ubay bin Khalaf, pedagang besar dari orang-orang Quraisy. Nah, yang dihadapi oleh Nabi adalah pedagang besar, Ubay bin Khalaf.
Maka Nabi berusaha mendakwahi dia. Coba kalau dia masuk Islam kan manfaatnya banyak. Ya, dia masuk Islam, mungkin pegawai-pegawainya masuk Islam, hartanya bisa digunakan untuk berdakwah. Nabi sudah memikirkan hal tersebut. Dan Abdullah bin Ibnu Ummi Maktum yang buta ini, sahabat ini radhiyallahu anhu, dia datang kepada Nabi, tidak tahu kalau Nabi sedang sibuk mendakwahi orang kaya. Dia tidak tahu. Sebagaimana pernyataan dari Al-Baghawi, ya, Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsir mengatakan bahwa la yadri anna Nabi sallallahu alaihi wasallam muqbilun ala ghairihi. Dia tidak tahu kalau Nabi sedang sibuk mendakwahi orang lain. Dia tidak lihat. Maka Nabi merasa terganggu. Nabi terasa terganggu dan Nabi sangat penuh lemah lembut. Maka Nabi tidak menegur dia dengan kenapa kau di sini? Nanti saja, enggak. Nabi juga menjaga perasaannya. Tetapi terlihat dari wajah Nabi yang mengkerutnya. Rasulullah SAW bermuka masam. Karena Nabi sedang konsentrasi, tiba-tiba diganggu oleh orang buta ini. Abasa wa tawalla, maka Nabi bermuka masam dan berpaling. Subhanallah, Allah tegur Nabi SAW. Saya tanya sama antum, waktu Nabi berwajah masam, bermuka masam dan berpaling, apakah Ibnu Ummi Maktum tahu atau tidak? Dia tidak tahu, dia tidak melihat. Dia tidak melihat. Nabi pun tidak menegur dengan perkataannya, tapi Allah Maha tahu. Maka Allah membela Ibnu Ummi Maktum menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah pun menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kelembutan. Allah tidak mengatakan, tidak menggunakan kata ganti orang kedua. Allah tidak berkata abasta wa tawallaita, engkau bermuka masam dan engkau berpaling wahai Muhammad. Padahal surat diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah menggunakan kata ganti orang ketiga. Abasa wa tawalla, dia bermuka masam dan berpaling. Ini lebih ringan daripada engkau, kamu lain. Karena dalam sebagian ayat waktu Nabi salah juga Allah katakan afallahu anka lima adinta lahum. Allah telah memaafkan engkau wahai Muhammad, kenapa engkau izinkan mereka? Ini biasanya orang maki-maki dulu baru maafkan. Kamu brengsek, kamu kurang ajar, tapi saya maafkan. Biasanya begitu. Memang kamu, tapi yang dimana lagi juga saya maafin. Enggak. Adapun Allah tatkala menegur Nabi, Allah jelaskan dulu bahwasanya Muhammad sudah dimaafkan. Afallahu anka. Karena Rasulullah SAW orang yang sangat mulia. Dia sudah berusaha, salah ditegur. Tapi Allah mengatakan, kau dimaafkan wahai Muhammad, cuma salah. Kenapa? Karena menjaga hati Rasulullah SAW. Ini juga salah Nabi, tapi ditegur oleh Allah, habasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, anja'ahul a'ma. Tatkala datang kepadanya seorang yang buta. Dalam sebagian qiraat anja'ahul a'ma. Anja'ahul a'ma. Oke. Seakan-akan pakai pertanyaan. Hamzahnya panjang. Anja'ahul a'ma. Dia bermuka masam dan berpaling. Apakah karena datang orang buta kepadanya sehingga dia bermuka masam dan berpaling? Jadi dalam sebagian qiraat dia bermuka masam dan berpaling tatkala datang orang buta kepadanya. Dalam sebagian qiraat anja'ahul a'ma, dia bermuka masam dan berpaling. Apakah karena datang seorang buta kepadanya? Karena itu artinya apakah? Ya, makanya para ulama menegur, mengingatkan kalau seorang azan kemudian mengucapkan Allahu Akbar, jangan dipanjangkan A-nya. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Tapi kalau Allahu Akbar itu artinya apakah Allah Maha Besar? Ini kafir ini sebenarnya. Kalimat kufur, tapi orang nggak tahu. Kalau bahasa Arab salah, jadi tidak boleh hanya panjang. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah Allah Maha Besar? Apakah Allah Maha Besar? Ragu dia. Tapi orang banyak yang ngerti bahasa Arab. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu Nabi ditegur oleh Allah sampai turunkan satu surat khusus negur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi marah kepada Ibnu Ummi Maktum? Dia tidak marah sama sekali.
Dia bahkan berterima kasih kepada Ibnu Ummi Maktum. Ya, makanya seorang berusaha kalau ada yang menegur dia, ya, maka diterima kritikan tersebut kalau kritikannya benar. Ya. Sebagaimana perkataan sebagian salaf, rahimahullah man ahdi. Ya. Semoga Allah merahmati orang yang telah menghadiahkan kepada aib-aibku. Kita ingin diperbaiki, kalau tidak salah diperbaiki. Ya. Jangan kita keras kepala tidak mau diperbaiki. Makanya Nabi SAW memuliakan Ibnu Ummi Maktum dalam sebagian riwayat, sebagian dibawakan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya. Nabi setelah itu berkata kepada Ibnu Ummi Maktum yang buta, kata Nabi SAW, marhaban, ya, biman atabani Allahu fihi. Ya. Selamat datang orang yang gara-gara dia Allah menegurku. Dia bilang itu. Ya. Setiap ketemu waktu dia mengatakan selamat datang orang yang Allah menegurku karena dia. Halaka min hajah, ada keperluan bagi dia. Nabi hormati dia setelah itu. Kenapa gara-gara dia Nabi ditegur? Berarti Nabi salah kan? Kesalahan diperbaiki, orang senang, salah diperbaiki. Jangan dibiarkan saja disamain, biarkan saja disamain. Bahkan Nabi SAW 2 kali peperangan Rasulullah SAW menjadikan Ibnu Ummi Maktum sebagai khalifah pengganti Nabi di kota Madinah. Bayangkan dia buta disuruh jadi khalifah sementara. Ya, 2 kali di kota Madinah Rasulullah SAW berperang yang menggantikan posisi Nabi Ibnu Ummi Maktum. Ini pemuliaan atau bukan? Pemuliaan. Kemudian juga Nabi SAW mengangkat Ibnu Ummi Maktum sebagai muadzin Nabi SAW. Muadzin salat subuh, salat yang paling utama yang dihadiri oleh para malaikat. Salat subuh, padahal Ibnu Ummi Maktum nggak bisa lihat. Terus gimana lihat fajar? Ada yang lihat kasih tahu. Sudah terbit fajar, baru dia berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Jadi tukang azan Nabi ada 2, Bilal dan Ibnu Ummi Maktum untuk sholat subuh. Azan pertama Bilal, azan kedua Ibnu Ummi Maktum. Kata Nabi SAW, ya, Inna Bilalan yu'adzinu bil-lail, faqulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Sungguhnya Bilal itu azannya masih malam, maka makanlah dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Ya. Dan sunnahnya demikian, azan pertama, azan kedua. Ya. Dan azan kedua lah yang di situ ada as-salatu khairun minan naum. Maksudnya salat subuh itu lebih baik daripada tidur. Bukan salat malam maksudnya, tapi salat apa? Salat subuh. Karena asalnya azan-azan itu untuk salat 5 waktu. Oleh karenanya jarak antara azan pertama dan azan kedua tidak begitu lama. Agar orang-orang yang salat malam jangan lupa untuk bersahur. Dan orang-orang yang masih tidur masih bisa untuk sahur. Makanya kata Nabi, kulu washrabu, makanlah dan minum kalian. Ini menunjukkan jaraknya tinggal dikit, tidak terlalu jauh. Berarti azan pertama itu bukan untuk bangun sholat malam, paham? Tapi untuk silakan makan sahur. Karena sebentar lagi akan dikumandangkan azan oleh Ibnu Ummi Maktum. Jadi as-salatu khairun minan naum, yang benar adalah sholat subuh lebih baik daripada tidur, bukan sholat malam. Dan sampai sekarang dipraktikkan di Mekah dan Madinah, azan pertama tanpa as-salatu khairun minan naum, azan kedua dengan as-salatu khairun minan naum, dan itu yang benar. Dan itu yang benar. Adapun para sahabat sholat malamnya jam 2 ya. Dan itu bukan, tidak perlu azan pertama. Azan pertama itu menjelang azan kedua. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah mengatakan anja'ahul a'ma. Anja'ahul a'ma, tatkala datang kepadanya seorang yang buta. Dan ini dalil bahwasanya boleh kita menyebutkan cacat seseorang kalau bukan niatnya untuk mencela. Kita mengatakan kalau datang orang yang buta, tapi bukan untuk mencela, bukan untuk menghina, tapi untuk membedakan, untuk menjelaskan orang itu buta. Itulah orang yang buta. Ya. Seperti para ulama menyebutkan sebagian perawi dengan cacat mereka, seperti seorang perawi yang sangat terkenal Al-A'mash.
Al-Amash orang yang pandangannya enggak ada cacat dalam pandangannya. Ada juga Al-A'raj, yaitu seorang yang pincang. Dia perawi dikenal dengan Al-A'raj. Ya. Tapi tidak mengapa, karena ini tujuannya bukan untuk apa? Bukan untuk mencela. Seperti Ibnu Ummi Maktum, Allah mengatakan tatkala datang kepadanya Al-A'ma, orang yang buta. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra." Jadi Ibnu Maktum datang kepada Nabi kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku ayat yang diturunkan Allah kepadamu. Adakah ayat Al-Qur'an yang diturunkan Allah kepadamu? Ajarkan kepadaku. Alimni, ajarkanlah kepadaku." Nabi berpaling. Maka Allah tegur, "Apakah karena datang orang buta kepadamu? Wa ma yudrika la'allahu yazakka." Tidakkah engkau tahu bahwasanya bisa jadi dia mensucikan jiwanya? Aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia mengambil pelajaran darimu, maka bermanfaatlah peringatan tersebut, pelajaran tersebut baginya. Kemudian Allah mengatakan, Allah membandingkan sekarang antara Ibnu Ummi Maktum dengan orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy ada yang mengatakan Ubay bin Khalaf, pedagang yang kaya raya, kemudian juga ada yang Utbah bin Rabi'ah, tokoh orang Quraisy. Ada yang mengatakan juga di situ ada Abu Jahal, Amr bin Hisham, Al-Makhzumi, ya, kumpulan orang-orang Quraisy. Maka Allah Subhanahu wa taala membandingkan antara Ibnu Ummi Maktum dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amma man istaghna." Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, itu orang kafir Quraisy. Dia tidak perlu, ngapain Muhammad ke sini? Ngapain dakwahkan? Fa anta lahu tasadda. Malah engkau semangat untuk mendakwahi mereka. Wa ma 'alaika alla yazakka. Bukan urusanmu wahai Muhammad kalau mereka tidak mendapatkan petunjuk, enggak jadi masalah. Ini Abu Jahal tidak harus dapat hidayah, ya. Utbah bin Rabi'ah tidak harus dapat hidayah. Kalau mereka kafir, enggak ada masalah bagimu wahai Muhammad. Kenapa kau begitu semangat kepada mereka sementara ada orang buta yang datang, sementara mereka ini cuek? Jadi Abu Jahal cuekin Nabi SAW, Ubay bin Khalaf cuekin Nabi SAW, Utbah bin Rabi'ah cuek, dia tidak merasa butuh kepada Muhammad. Nabi semangat kepada mereka. Sementara ada orang yang benar-benar semangat, engkau berpaling darinya. Kata Allah, wa amma man ja'aka yas'a. Adapun orang yang datang kepadamu dengan semangat, yas'a itu semangat. Ibnu Maktum semangat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin mendengarkan lantunan bacaan Al-Qur'an. Wa huwa yakhsha, dan dia dalam kondisi takut. Fa anta anhu talaha, dan engkau berpaling darinya, engkau mengabaikannya. Jadi Allah membandingkan. Ini disinilah kesalahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menjelaskan kesalahan Nabi, ya, dan Allah menjelaskan poin kesalahan, bukannya sekedar kamu salah. Tapi poin kesalahan juga dijelaskan, kamu begini, salah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Amma man istaghna fa anta lahu tasadda." Ya, adapun orang yang merasa serba cukup, tidak merasa perlu, engkau semangat dengannya. Wa ma 'alaika alla yazakka, tidak ada urusan dengan Muhammad, jangan khawatir kalau mereka tidak beriman, tidak jadi masalah. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang datang semangat kepadamu, yaitu Ibnu Maktum yang buta, wa huwa yakhsha, dan dalam kondisi takut kepada Allah, wa anta anhu talaha, dan kau berpaling darinya. Harusnya kebalik. Harusnya orang ini cuekin, orang ini kau semangati. Tapi kau salah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, Ibnu Ummi Maktum memiliki 3 sifat, ya. Pertama, dia datang. Yang kedua, dia semangat dalam datangnya. Dan yang ketiga, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia yang datang. Ya, dia yang datang. Kemudian datangnya pun semangat. Kemudian dia pun dalam kondisi takut kepada Allah. Ya. Maka seorang penuntut ilmu berusaha seperti Ibnu Ummi Maktum. Ya, semangat. Kemudian juga khusyuk dalam mendengarkan pengajian. Jangan malas-malasan. Toh antum pun akan habis waktu antum dulu di pengajian.
1,5 jam berlalu akan berlalu. Itu toh tidak kemana-mana. Nah kalau sudah terlanjur terjebak dalam masjid ikut pengajian, ikut yang serius. Paham? Serius nggak serius waktu tetap berjalan. Ya, waktu tetap berjalan. Sama seperti kalau kita sholat, semangat. Ya, takut. Toh ente tetap aja sholat, mau khusyuk nggak khusyuk tetap waktu ente terbuang. Nah kenapa kita tidak sekalian semangat dalam sholat tersebut? Makanya Nabi SAW kalau kita baca tentang sifat seorang Nabi semangat. Kalau takbir Allah di sini atau di atas dikit, jelas. Kalau Nabi SAW rukuk maka rukuknya lurus. Kalau Nabi SAW sujud maka dibuka kedua tangannya, semangat. Karena Nabi sedang beribadah kepada Allah, tunjukkan semangat beribadah kepada Allah. Ada orang yang sholat malas-malasan sampai pegang tali, Rasulullah SAW tegur, jangan seperti ini cara beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi khusyuk itu bukan berarti tidak semangat. Ada yang Allah, sami Allah, bukan berarti itu khusyuk ya. Semangat Allah. Allah, ini enggak usah gitu juga. Biasa aja Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Allah, kayaknya semangat, kayaknya khusyuk banget. Enggak. Sallallahu semangat. Maka maksud saya, Anda kalau sudah masuk dalam sholat, ya udah khusyuk, berusaha untuk khusyuk, berusaha untuk memikirkan akhirat. Oh, waktu tetap berjalan. Betul ilmu pun demikian. Jadi ilmu maktum, betul ilmu semangat. Padahal dia bukan. Kata Allah, kalla innaha tadhkirah. Ini merupakan peringatan, pelajaran bagimu. Kalla yaitu kalimat zajar. Jangan engkau begitu. Maknanya demikian. Jangan engkau begitu wahai Muhammad. Innaha tadhkirah, ini semua peringatan. Maksudnya apa? Ada yang mengatakan ayat-ayat sebelum yang kita sebutkan dari awal ini semua peringatan bagi engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa engkau telah salah. Jangan ulangi lagi seperti itu. Ya. Bisa ingatkan ya, tidak semua orang dalam satu ibadah pahalanya sama. Dalam sholat Rasulullah SAW sebutkan, Inna rajula la yansirifu min sholatihi fama kutiba lahu illa usyruha atau tusuf'a dan seterusnya. Kata Nabi, tidaklah seorang hamba keluar dari sholatnya kecuali dicatat pahalanya 1/10-nya, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6-nya, 1/5-nya, 1/4, 1/3, 1/2 dan setengahnya. Tergantung dengan tingkat kekhusyukannya dalam sholatnya, tergantung tingkat keseriusannya dalam sholatnya. Ya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bisa jadi dua orang sholat di saat yang pertama, sama-sama berdampingan, tapi pahalanya antara langit dan bumi. Saya katakan juga, ini orang menuntut ilmu berbeda-beda orang pahala yang diperoleh. Semuanya insya Allah dapat pahala. Ya. Bahkan orang yang tidak niat untuk ilmu pun juga dapat pahala. Ya. Sebagian dalam hadis. Ya. Hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Kata Allah terhadap majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu, mereka adalah kaum orang yang duduk bersama mereka tidak akan merugi. Orang yang duduk bersama majelis ilmu meskipun niatnya bukan untuk ilmu, ya. Niatnya untuk jualan misalnya, sekalian untuk ilmu, tetap juga dapat apa? Barakah. Dan yang menuntut ilmu tidak sama pahalanya. Allah Maha Tahu. Ada yang serius, ada yang kurang serius, ada yang sambil ngantuk-ngantuk, ada yang ngantuk terus-terusan, ada yang setengah tidur, ada yang tidur-tiduran, ada yang tidur beneran, ada yang nyatat, ada yang nggak nyatat. Dan saya anjurkan untuk catat, karena banyak orang yang kalau menurut ilmu, meskipun antum nggak baca lagi, catat aja, itu sudah masuk ilmu. Ada orang nyatat meskipun tidak dibuka lagi catatannya, karena waktu dia nyatat, seakan-akan dia menghafal, dia dengar, dia tangkap, dia ungkap dalam tulisan ini lebih kuat menetap di kepala. Tapi kalau nggak nyatat, jatuh juga, gugur juga, gugur juga ilmunya. Jangan tersinggung ya. Biasa aja kali Ustaz. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innaha tadhkirah." Ya. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan ulangi lagi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah, "Faman syaa'a
dzakara. Maka barang siapa yang menghendaki, tentu dia akan perhatikannya. Barang siapa menghendaki, maka dia itu akan perhatikannya. Dzakarahu di sini kata sebagian ulama maksudnya Al-Qur'an. Al-Qur'an. Dan ayat-ayat sebelumnya termasuk daripada Al-Qur'an. Allah menjelaskan barang siapa yang ini mendapat hidayah dari Al-Qur'an, maka dia akan perolehnya. Kalau tidak ingin tidak dapat. Tapi barang siapa yang mendapat hidayah dari Al-Qur'an, maka dia akan memperolehnya. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang beriman dia beriman, barang siapa yang kufur silakan. Ya. Jadi Allah menurunkan Al-Qur'an, Allah mengatakan yang ini silakan. Tidak ada masalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan Allah tidak akan bertambah dengan imannya antum sekalian. Manusia beriman itu manfaatnya kembali kepada mereka. Makanya dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'an." Kata Allah, wahai anak Adam, kalau kalian seluruhnya dari awal sampai terakhir, manusia dan jin seluruhnya hatinya seperti hati Muhammad, tidak akan menambah kerajaanku sama sekali. Semua orang di semua bumi soleh semua, enggak ada pengaruh terhadap kekuasaan Allah. Itu manfaatnya bagi mereka sendiri. Ya. Fa inna ma yashkuru li nafsihi, barang siapa yang bersyukur sungguhnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri, kata Allah. Aman kafara fa inna Allaha ghaniyyun karim. Barang siapa yang kafir, Allah Maha Kaya, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Jadi kita beribadah itu untuk kita sebenarnya. Ente yang dapat hidayah untuk ente. Ente nanti yang masuk surga. Kalau ente tidak mau, ente yang masuk neraka. Sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, "Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kana ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa fi mulki syai'an." Seandainya kalian dari awal sampai akhir, dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, jin dan manusia seluruhnya hatinya seperti orang yang paling buruk di antara kalian, hatinya seperti Firaun, taruhlah semua di atas muka bumi seperti Firaun, atau semua di atas muka bumi seperti iblis, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sama sekali. Dia hanya merugikan dirinya sendiri. Maka Allah mengatakan, "Faman syaa'a dzakara." Barang siapa yang berkehendak maka silakan mengambil petunjuk dari Al-Qur'an. Kemudian Allah menceritakan tentang Al-Qur'an. Kata Allah, "Fi suhufin mukarramah," yang berada di lembaran-lembaran yang mulia. Kata para ulama maksudnya Lauhul Mahfuz. Al-Quran sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, kemudian diturunkan oleh Allah secara sedikit demi sedikit sesuai dengan kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marfu'atin mutahharah, yang lembaran-lembaran tersebut terangkat, mulia Al-Quran, mutahharah, tersucikan. Ya. Oleh karena para ulama khilaf tentang Al-Quran. Demikian juga Al-Quran ada di lembaran-lembaran yang kita pegang ini, apakah boleh kita sentuh? Kalau kita tidak berwudu, ada khilaf di kalangan para ulama. Kata Allah Subhanahu wa taala, bi aidi safar. Yang Al-Quran tersebut berada di tangan-tangan safar, yaitu para malaikat. Nah, safar di sini ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan safar jamak dari jamak, kata jamak dari safir, dan safir artinya katib, yaitu penulis, di tangan para malaikat yang mereka menulis. Ada yang mengatakan safar jamak dari safir. Safir itu duta. Malaikat itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka juga adalah rasul. Allah memiliki rasul dari dua golongan. Rasul dari kalangan manusia, yaitu para nabi, dan rasul dari kalangan malaikat, seperti malaikat Jibril alaihissalam. Jadi Allah mengatakan Al-Quran berada di tangan-tangan para malaikat yang merupakan duta-duta Allah. Kiramin bararah. Malaikat adalah makhluk yang mulia. Mulia, kiram itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bararah yaitu baik, tidak pernah membangkang. Yakhafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut kepada Allah yang berada di atas mereka. Malaikat takut kepada Allah. Malaikat lebih tahu tentang Allah daripada kita.
Makanya kata Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah membangkang terhadap perintah Allah dan mereka menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak pernah membangkang. Tidak seperti manusia yang terkadang membangkang, terkadang mengikuti hawa nafsunya dan berbagai macam. Karena malaikat adalah makhluk-makhluk yang sangat mulia. Setelah itu Allah masuk dalam paragraf berikutnya, dalam topik yang berikutnya, ya, tentang manusia yang kafir. Kata Allah dalam ayat yang ke-17, Qutilal insanu ma akfar. Celaka manusia. Apa yang membuat dia kafir? Ma akfar, ma di situ bisa artinya ma al-istifhamiyah. Kalau kita artikan itu ma yang artinya pertanyaan, bisa artinya ma at-ta'ajjubiyah yang menunjukkan ketakjuban, aneh. Jadi qutilal insanu ma akfar bisa diartikan dalam bahasa Arab celaka manusia, apa yang membuat dia kafir? Atau bisa diartikan kalau ta'ajjubiyah celaka manusia ma akfar, betapa kafirnya manusia. Dan dua-duanya benar ya. Bisa ditafsirkan demikian, bisa ditafsirkan demikian. Oleh karena para hadirin, orang kalau ingin bicara tentang tafsir, dia harus tahu tentang bahasa Arab. Ya, dia tahu tentang bahasa Arab. Terkadang ada khilaf terjadi di kalangan para ahli tafsir. Khilaf tersebut kembali kepada pemahaman tentang bahasa Arab. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah mengatakan, wahai manusia, celaka engkau, apa yang membuat engkau sombong? Apa yang membuat engkau kafir? Kok bisa kamu kafir? Atau dalam arti yang lain, betapa kafirnya mereka, para manusia ini. Kenapa betapa kafirnya? Karena terlalu banyak kebaikan yang Allah berikan kepada mereka, masih saja kafir. Maka setelah itu Allah ingatkan tentang manusia, kenapa engkau kafir, kenapa engkau sombong. Ingatlah siapa hakikat dirimu. Kata Allah Subhanahu wa taala, Qutilal insanu ma akfarah. Celaka manusia, kenapa dia kafir? Min ayyi syai'in khalaqah. Renungkanlah dari mana dia diciptakan. Allah suruh dia renungkan dari mana dia diciptakan, agar dia tidak sombong, agar dia tidak kafir. Karena orang kalau sudah sombong tidak mau sujud kepada Allah. Orang sudah sombong tidak mau menjalankan perintah Allah, dia sombong kepada Tuhannya, diperintahkan enggak mau mengerjakan. Maka Allah ingatkan, kamu itu dari mana asalnya kok sombong sekarang? Min ayyi syai'in khalaqah. Dari mana dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Allah ciptakan dia dari air mani. Air mani, dari setetes air yang kata Allah mimma imahin, dari air yang hina. Kenapa dia sombong? Agar seorang tidak sombong. Dalam ayat yang kata Allah, falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq. Hendaknya manusia melihat dari mana dia diciptakan. Diciptakan dari air yang terpancar, itu air mani. Air yang keluar dari mana? Yang keluar dari tempat keluarnya air kencing. Agar seorang tidak sombong, mimma imahin, dari air yang hina. Tatkala seorang tahu asal muasal dia diciptakan, dia tidak sombong. Dulu dia tidak ada. Tahu Allah ciptakan dia, Allah ciptakan dia pun dari air mani yang keluar dari tempat yang kotor. Air mani kalau ada kita bersihkan, jijik gitu. Orang lihat jijik, kita pun jijik, tidak biarkan ini kita bersihkan karena kotor. Itulah asal muasal ciptaan kita, penciptaan kita. Ya, maka seorang jangan sombong dan angkuh. Ada seorang bertanya kepada seorang salaf. Dia ingin tunjukkan dirinya siapa. Dia mengatakan, tahukah kamu siapa saya? Kata seorang salaf tersebut, saya tahu siapa kamu. Kamu itu terciptakan dari air mani yang hina, yang keluar dari tempat air kencing. Ya, asalnya. Kemudian dilahirkan pun dari tempat air kencing. Kemudian sekarang dalam perutmu ada kotoran yang sangat bau. Kemudian kalau kamu mati akan jadi bangkai yang busuk kalau tidak dikuburkan. Itulah hakikat dirimu. Akhirnya dia nggak jadi sombong. Tapi kalau ada orang sombong, kamu tahu nggak siapa saya? Saya tahu kamu siapa. Berani nggak ngomong gitu? Saya tahu kamu itu dari air mani yang hina, keluar dari kemaluan bapakmu.
ntar lagi dikeluarin. Kamu pun mati, kalau tidak dikubur jadi bangkai yang apa? Yang busuk. Itulah hakikat dirimu. Terus mau apa? Jadi begitu manusia itu sering lupa, sombong dan angkuh. Makanya kalau tempat ulama, kenapa Fir'aun sombong? Karena dia lupa diri. Dia umurnya panjang. Disebutkan Fir'aun itu umurnya panjang, ratusan tahun tidak mati-mati. Dia merasa dirinya Tuhan. Dia lupa. Ya, makanya kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit. Mulailah kita keriput, mulailah kita rambut kita memutih, mulailah gerakan kita tidak stabil, ya. Mulailah tangan kita gerak-gerak sendiri, mulailah pandangan sudah enggak kuat, ya. Itu menunjukkan kita akan kembali kepada titik lemah. Saya tadi baru lihat ada sebuah foto, ya. Saya masukkan di Facebook. Anak bayi naik kereta ketemu dengan orang tua naik kereta juga, ketemu. Subhanallah. Awal naik kereta mau mati juga naik apa? Naik kereta. Tidak jauh beda. Jadi kelemahan, puncak kuat, kemudian lemah lagi. Terus ngapain kita sombong? Ngapain kita sombong tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik, sebelum saya lanjutkan tentang ayat-ayat ini, saya ingatkan lagi dalam bahasa Arab bahwasanya kata gandeng dalam bahasa Arab ada 3. Ada wa, ada fa, ada summa. Ada wa, ada fa, ada summa. Adapun wa itu kata gandeng tanpa menunjukkan tertib urutan. Contoh saya mengatakan jaa Umar wa Muhammadun. Jaa Umar wa Muhammad. Telah datang Umar dan wa Muhammad. Maka di sini bukan berarti Umar lebih dahulu datang daripada Muhammad. Saya hanya ingin menjelaskan Umar dan Muhammad sama-sama datang. Saya katakan jaa Umar wa Muhammad sama dengan jaa Muhammad wa Umar. Tanpa saya pedulikan mana yang lebih dahulu datang terlebih dahulu. Apakah Muhammad atau Umar? Beda kalau saya menggunakan fa. Jaa Umaru fa Muhammad. Datang Umar lalu Muhammad. Berarti siapa lebih dahulu? Umar. Namun karena kedatangan kedua orang ini tidak ada jedanya atau sangat tipis, maka saya menggunakan kata fa. Lalu. Beda kalau saya menggunakan thumma kemudian, berarti ada jeda. Kalau saya berkata jaa Umaru thumma Muhammad. Telah datang Umar kemudian datang Muhammad. Maka siapa yang datang lebih dahulu? Umar. Hanya saja jarak antara kedatangan Umar dan kedatangan Muhammad ada jeda. Itu bedanya antara wa, fa dan apa? Thumma. Coba kita terapkan dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, Qutilal insanu ma akfara. Sungguh celaka manusia. Apa yang buat dia kufur? Min ayyi syai'in khalaqa. Dari mana dia diciptakan? Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Diciptakan dari nutfah, dari air mani, faqaddara. Lalu ini tidak ada jarak. Lalu Allah mengatur urutannya. Allah mentakdirkan. Kata para ulama ini berarti tatkala pertemuan antara air mani dengan ovum langsung terjadi proses. Terjadi apa? Proses. Ya, persenyawaan dan yang lainnya antara air mani dengan sel ovum. Karena Allah menggunakan fa. Kalaupun ada jarak yang sangat tipis, faqaddar. Maka masuklah air mani dalam aturan-aturannya, mulai dari nutfah, kemudian alaqah dan seterusnya, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma as-sabila yassara." Sekarang Allah menggunakan summa, kemudian sabila yassara. Allah memudahkan dia keluar menuju jalannya. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama, apa maksudnya? Sebenarnya mengatakan maksudnya Allah memudahkan dia keluar dari perut ibunya. Mudah untuk dilahirkan. Allah menggunakan summa. Kenapa? Karena proses sejak air mani masuk ke rahim wanita sampai keluar dari perut ibunya waktunya lama, 9 bulan. Maka Allah menggunakan summa. Allah ingatkan tentang dia. Dia itu dulu tidak ada, diciptakan dari air mani, masuk ke rahim ibunya, kemudian diberi waktu 9 bulan, dan Allah memudahkan untuk keluar. Kemudian juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma amatahu fa aqbara." Sekarang pakai apa? Tsumma atau fa? Tsumma. Tsumma amatahu fa aqbara. Kemudian Allah mematikan dia. Karena setelah dia lahir sampai dia mati juga waktunya panjang. Hidup lama, mungkin berapa tahun, berapa puluh tahun, ada yang berbulan, tergantung, ya. Kemudian kata Allah, "Tsumma amatahu." Setelah dia lahir, Allah matikan dia fa aqbara. Kemudian langsung dikuburkan.
Ini kata para ulama dalil bahwasanya jarak antara mati dengan kubur harusnya cepat. Jangan ditunda-tunda. Karena Allah menggunakan huruf fa aqbara. Setelah mati segera dikuburkan. Dan asalnya demikian sunnahnya, orang meninggal segera dikuburkan, tidak ditunda kecuali kalau ada darurat. Kemudian kata Allah, "Tsumma idza syaa'a anshar." Allah sekarang lagi pakai apa? Tsumma. Karena orang setelah meninggal dunia sampai dibangkitkan butuh waktu lama. Dia masuk dalam alam barzakh, alam kubur, butuh waktu entah ribuan tahun, entah ratusan tahun, baru kemudian anshara, Allah bangkitkan dia. Paham ya, ini pakai fa, pakai apa? Tsumma dan wa. Jadi Al-Qur'an itu dakik, detail, teliti. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla lamma yaqdi ma amara." Sekali-sekali manusia tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenyataannya demikian. Karena sombong dan angkuhnya, padahal dia diciptakan dari air mani yang hina, ya, sudah diberikan kehidupan, diberikan kemudahan, dia tidak mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah ingatkan lagi. Ini Allah ceritakan dari sisi asal muasal dia, agar dia jangan sombong. Sekarang Allah ceritakan lagi, ingatkan dia dari sisi makanan yang dia makan. Kamu ni manusia, bisa makan, bisa besar, bisa. Kenapa? Karena makan. Kata Allah, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Maka hendaknya seorang manusia melihat makanannya, merenungkan tentang makanan yang dia makan. Dari mana dia makan makanan tersebut? Apakah datang dengan sendirinya? Tidak, makanan tersebut Allah sediakan. Kata Allah, "Anna sababanal ma'a sabba." Kami yang turunkan air dari langit. Thumma shaqqaqnal arda shaqqa, dan kami yang membelah bumi sehingga bisa tumbuh-tumbuhan. Fa ambatna fiha habba, lalu kami keluarkan biji-bijian. Wa inaba wa qadba, kami keluarkan buah anggur dan sayur-sayuran. Wa zaituna wa nakhla, dan kami keluarkan pohon zaitun dan juga pohon korma. Allah sebutkan semua kenikmatan. Jadi Allah ingin jelaskan bahwasanya kalian pun bisa hidup di atas muka bumi karena dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah sampaikan tadi pengajian tadi pagi ya, disebutkan dia apel yang kita makan itu dari mana? Apel yang kita makan bijinya dari Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh di mana? Tumbuh di bumi Allah Subhanahu wa taala. Pengairan dari mana? Dari hujan, dari air hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menciptakan biji untuk ditanam kemudian tumbuh. Dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyakhluqu habbatan." Coba suruh mereka itu yang untuk menciptakan biji. Tidak ada yang bisa menciptakan biji. Seluruh ahli fisika, ahli kimia, ahli biologi berkumpul untuk menciptakan satu biji. Kalau ditanam tumbuh biji tersebut, enggak mungkin. Enggak bisa. Tapi aneh, ente taruh misalnya biji yang tidak punya kekuatan apa-apa. Taruhlah biji biji kacang hijau misalnya, kita taruh di tanah. Tahu-tahu keluar tunas. Tunas tersebut bisa menembus tanah yang Yang keras, bisa pecah. Kadang-kadang dipecah oleh tumbuhan. Tumbuhan tersebut apa kuatnya? Enggak kuat, ente gini kan patah. Tapi Allah berkehendak untuk terbuka tanah tersebut, kata Allah, "Tsumma syaqqaqnal arda syaqqa." Kami yang buka tanah tersebut sehingga tunas bisa keluar. Padahal hakikatnya kalau kita tanah itu enggak kuat. Tunas tersebut enggak kuat, tapi dia bisa menembus apa? Menembus bumi yang keras. Karena Allah yang membuka bumi tersebut. Jadi semua yang Anda makan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua yang Anda makan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan nikmat-nikmat seperti anggur, seperti sayur-sayuran, wa zaituna wa nakhla, pohon zaitun yang penuh berkah, pohon korma juga yang penuh berkah. Ya, Allah sebutkan kekhususan zaitun dan nakhla. Dua-dua pohon ini luar biasa. Zaitun luar biasa buahnya, kemudian minyaknya. Korma juga demikian. Korma luar biasa manfaatnya. Wa hadaiqa gulba, dan kebun-kebun yang lebat. Wa fakihata wa abba, fakihah buah-buahan yang kalian makan berbagai macam jenisnya. Wa abban terumputan yang merupakan makanan ternak. Kata Allah, mata'al lakum wa li'an'amikum, sebagai kesenangan untuk kalian dan juga binatang-binatang ternak kalian. Jadi saya ingatkan kembali, Allah mengatakan kenapa manusia sombong tidak mau beribadah kepada Allah, padahal dia berasal dari suatu yang hina,
dan juga Allah yang menyediakan fasilitas bagi dia, makanannya, minumannya yang disediakan juga Allah di atas muka bumi ini. Tugasnya tinggal beribadah kepada Allah, namun dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Setelah Allah ingatkan semua ini, Allah ingatkan akan ada hari kebangkitan. Allah berfirman dalam ayat ke-33, "Fa idza ja'atis sakhah," tatkala ditiupkannya sangkakala. Sakhah dalam bahasa Arab artinya adalah yang memekakkan telinga. Jadi sayhah, suara yang kencang, guntur yang keras, kemudian memekikkan telinga sampai orang mati. Yaitu tiupan sangkakala. Kita mendengar suara bergelegar yang luar biasa dalam kehidupan di atas muka bumi ini. Guntur yang begitu keras. Ternyata Allah bisa bikin suara yang sangat keras bisa membunuh orang. Sebenarnya Al-Quran. Contoh, seperti Allah membinasakan kaum Nabi Saleh alaihissalam, yaitu kaum Thamud. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa akhadhathumus sayhatu musbihin." Mereka dibinasakan oleh suara yang keras yang mengguntur di pagi hari. Tewas, bayangkan, suara saking kerasnya bukan cuma bikin tuli, mati orang tersebut. Allah membinasakan dengan apa yang Dia kehendaki. Ada orang yang Allah ombang-ambingkan di udara seperti kaum Ad, ya. Badan mereka kuat, bahkan mereka mengatakan man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat dari kita? Sombong. Ternyata enggak kuat, terkena angin, mati. Ini kaum Nabi Saleh dibinasakan oleh Allah dengan suara yang sangat memekikkan telinga membuat mereka tewas. Saya kadang membaca tentang bagaimana azab yang Allah turunkan kepada para nabi, pada kaum para nabi, kaum mereka. Subhanallah, seperti kaum Nabi Saleh. Kaum Nabi Saleh terbagi dua, ada yang kafir, ada yang soleh. Ada yang baik ikut Nabi Saleh. Namun suara tersebut waktu turun dengan suara guntur yang begitu keras, tentu kaum Nabi Saleh yang taat tidak jauh dari lokasi itu. Tapi subhanallah, Nabi Saleh dan kaumnya selamat. Suara itu hanya terdengar oleh orang-orang yang kafir. Bagaimana? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Logikanya harusnya semuanya dengar, tapi ternyata tidak. Terkadang kita baca berita tentang gempa. Allah berikan gempa pada satu tempat, semuanya terjadi gempa, ada masjid misalnya enggak rubuh. Ya, ada pernah kejadian menakjubkan satu tempat, ya, gempa, rumah ini enggak rubuh, kanan kirinya roboh. Kayaknya gempanya milih-milih gitu. Yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Terjadi kebakaran, semua kebakaran, ada rumah tiba-tiba rumah seorang tidak terbakar. Setelah ini semua terbakar kanan kiri. Ya, Allah yang ngatur semuanya. Ini suara yang sangat memekakkan telinga, membunuh orang-orang, sebagian orang tidak mati gara-gara suara tersebut. Di antaranya kaum Nabi Saleh juga dibinasakan dengan suara yang sangat keras. Demikian juga kaum Nabi Syuaib. Ya. Kata Allah, "Walamma jaa'a amruna najjayna Syuaiba wal ladzina amanu ma'ahu." Tatkala telah datang perkara kami, perintah kami selamatkan Nabi Syuaib dan orang-orang yang mengikutinya. Bi rahmatin minna, dengan rahmat dari kami. Wa akhadhatil ladzina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Tiba-tiba ada suara yang keras, ya, menerpa dan menimpa orang-orang yang zalim, mereka pun tumbang di rumah-rumah mereka, mati gara-gara suara yang keras. Contohnya juga adalah kaum Nabi Lut, juga mati gara-gara suara yang keras. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya mereka kaum Nabi Lut mabuk kepayang di puncak-puncak syahwat mereka, yang mereka melakukan homoseksual. Kata Allah, fa akhadhathumus sayhatu musyriqin. Tiba-tiba di waktu matahari akan terbit, mereka pun ditimpa dengan suara yang sangat keras dan mereka mati gara-gara suara tersebut. Nah, pada hari kiamat kelak akan dihidupkan sangkakala yang sangat besar. Yang pertama, untuk mematikan seluruh makhluk kecuali yang dikecualikan oleh Allah. Wa nufikha fis sur fa sa'iqa man fis samawati man fil ardi illa man syaa Allah. Dihidupkan sangkakala, maka seluruhnya yang ada di langit dan di bumi semuanya akan mati, kecuali yang dikecualikan oleh Allah. Ada yang mengatakan dikecualikan Allah, misalnya malaikat maut tidak mati, ada yang mengatakan malaikat Israfil yang tiup trompet juga tidak mati.
Kalau dia mati siapa yang tiup lagi nanti? Allah alam. Itu cuma penafsiran ya. Bisa saja mati Allah hidupkan lagi, gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu, tapi ada yang tidak dimatikan. Kemudian tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ditiupkan lagi ke sangkakala, kedua kalinya membangkitkan mereka. Subhanallah. Dari trompet yang sama, yang tiup yang sama, yang satu mematikan, satu menghidupkan. Semua kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ditiup kedua kali maka seluruhnya bangkit dari kuburan mereka. Itu yang kata Allah, fa idza ja'atis sakhah, tatkala ditiupkan sangkakala, itu orang-orang dibangkitkan kembali. Sangkakala pertama untuk matikan, tiupan sangkakala kedua untuk membangkitkan. Kata Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari di mana setiap orang akan lari dari saudaranya, lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, dari ayahnya dan dari bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dari istrinya dan dari anak-anaknya. Allah menjelaskan tentang bagaimana seorang manusia akan lari dari orang-orang terdekatnya. Karena Allah sebutkan orang terdekat. Saudara, ayah, ibu, istri, anak. Inilah orang terdekat bagi kita. Om, tante itu masih jauh. Om dekat tapi tidak sedekat ring satu. Ring satu siapa? Anak, istri, bapak, ibu, saudara kandung. Ternyata seorang manusia pada hari kiamat meninggalkan orang-orang terdekatnya. Ada apa gerangan? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Seperti disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam kitab Fathul Qadir dalam tafsirnya. Di antaranya pendapat yang mengatakan karena seorang tidak ingin dilihat oleh saudaranya dia dalam kondisi susah. Jangan, kasihan dia lagi dalam kondisi susah, ketakutan dilihat oleh anaknya, dia tidak tega anaknya melihat dia dalam kondisi demikian. Dia tidak tega lihat istrinya melihat dia dalam kondisi ketakutan, dia tidak tega, maka dia lari menjauh dari istrinya. Mending dilihat oleh orang lain, jangan saya melihat istri saya, jangan saya melihat oleh anak saya seperti ini. Apalagi kalau seorang bermaksiat dipermalukan oleh Allah, maka dia malu. Dia tidak ingin dilihat oleh, tidak tega orang-orang terdekatnya melihat dia dalam kondisi demikian. Dalam tafsiran yang lain, ya, seorang lari dari orang-orang terdekatnya takut dituntut karena hari tersebutlah hari saling menuntut. Dia tahu dia dulu kurang perhatian sama anaknya, dia takut anaknya nuntut dia. Dia tahu dia dahulu kurang bakti kepada suaminya, dia takut suaminya nuntut sama dia. Dia tahu dia dulu kurang baik sama istrinya, dia takut istrinya nuntut sama dia. Dia tahu dia dahulu kurang bakti kepada orang tuanya, dia takut orang tuanya nuntut sama dia. Maka dia lari. Karena dia tahu pahala dia sedikit, kemudian dituntut lagi, dia takut, maka dia lari. Tafsiran ketiga mengatakan bahwasanya kenapa dia lari? Karena dia mengatakan tidak ada faedahnya, buat apa saya ketemu mereka? Enggak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Ini tafsiran. Sebagian ulama seperti Al-Baghawi dalam tafsirnya, dia sebutkan di antaranya para nabi akan lari dari orang-orang terdekatnya. Dia sebutkan seperti Nabi Ibrahim akan lari dari bapaknya karena bapaknya apa? Kafir. Nabi Nuh akan lari dari istrinya karena istrinya apa? Kafir. Dia tidak mau. Dan juga dia akan lari dari anaknya karena anaknya juga kafir. Nabi Lut akan lari dari istrinya karena istrinya kafir. Bahkan Al-Baghawi mengatakan Nabi Muhammad SAW akan lari dari ibunya karena ibunya kafir. Baik, hadirin hadirat rahimahullah subhanahu wa taala. Intinya hari tersebut hari yang sangat dahsyat. Allah menyebutkan yauma yafirul mar'u min akhihi, ya. Hari tersebut adalah hari yang sangat dahsyat sampai orang lari dari saudaranya, dari ayah, dari ibunya, dari kakaknya, dari adiknya, dari anaknya, dari istrinya, orang-orang terdekat. Anaknya yang selama ini dia bekerja keras untuk anaknya, setengah mati akan dia tinggalkan. Istrinya yang selama ini teman tidurnya, tempat curhatnya akan dia tinggalkan karena kondisinya dahsyat. Kata Allah, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Pada hari tersebut masing-masing orang akan sibuk dengan urusannya. Masing-masing orang akan sibuk dengan urusannya. Masing-masing orang akan diingatkan dengan masa lalunya. Masing-masing orang akan siap untuk disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing orang akan siap untuk diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dia disibukkan dengan amalannya, tidak peduli dengan yang lainnya. Ya, makanya Aisyah berkata, ya,
tentang manusia dibangkitkan, kata Nabi SAW waktu berkata, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan buhman. Manusia dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi tidak pakai alas kaki, dalam kondisi belum disunat, dalam kondisi tidak berpakaian, ya, dalam kondisi tidak bawa apa-apa. Maka Aisyah berkata, ar-rijal wan nisa, laki-laki dan perempuan Rasulullah dibangkitkan begitu. Alaisa yanzuru ba'dhum ila awrati ba'd, apakah sebagian mereka tidak akan melihat aurat yang lain? Kata Nabi SAW, al-amru asyaddu min an yanzura ba'dhum ila awrati ba'd. Perkaranya sangat dahsyat sampai-sampai sebagian mereka tidak sempat berpikiran untuk melihat aurat orang lain. Jadi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing sibuk dengan urusannya. Setelah itu Allah sebutkan tentang dua model manusia. Kata Allah, wujuhu yauma idzin musfirah. Pada hari tersebut ada wajah-wajah yang berseri-seri, wajah yang berseri-seri. Itu wajah-wajah yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, bergembira pada hari tersebut. Karena hari tersebut adalah hari di mana mereka meraih usaha mereka selama ini. Ya, dhahikatun mustabsyirah, tertawa dan penuh dengan kegembiraan. Makanya para orang-orang yang bertakwa waktu menerima catatan amal mereka, mereka bangga. Kata Allah, fa amman utiya kitabahu bi yaminih. Adapun orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya, fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Dia berkata, lihatlah, bacalah catatan amalku. Dia bangga, ibarat seorang lulus mendapat raport warnanya biru semua, ranking dia. Baca lihat raportku. Ha umqra'u kitabiyah. Silakan baca catatan amalku. Silakan. Dia bangga, dia senang pada hari tersebut, menerima raport, menerima hasilnya. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Saya dulu waktu di dunia yakin saya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia serius waktu beramal. Fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dalam kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan yang dia ridai dan seterusnya. Adapun orang-orang yang diberi catatan amal dengan tangan kiri, maka dia ketakutan. Maka selain Allah menyebutkan tentang orang-orang yang berseri-seri pada hari tersebut, tertawa gembira, Allah sebutkan jenis manusia yang lain. Kata Allah, wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Dan di sana ada wajah-wajah yang menderita pada hari tersebut, wajah-wajah yang tertutup dengan debu. Orang-orang kafir, orang-orang pelaku maksiat, wajah mereka tertutup dengan debu, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan yang menimpa mereka. Tarhaquha qatarah. Wajah mereka ditutupi dengan kegelapan. Siapa mereka? Kata Allah, ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka adalah orang-orang kafir dan orang fajir. Apa bedanya kafir dengan fajir? Kata para ulama, kalau kafir yaitu masalah keyakinan, kalau fajir yaitu masalah kemaksiatan, kriminalitas dan yang lainnya, perbuatan. Adapun kafir masalah keyakinan, adapun fajir masalah perbuatan. Demikian para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa yang bisa kita sampaikan dari tafsir surat Abasa, ya, semoga bermanfaat bagi saya dan juga bagi antum sekalian. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan.